Shalom. Shalom. Sekali lagi saya ucapkan shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini di minggu kedua pada bulan Mei tahun 2020. 8 minggu telah kita lewati dalam ibadah di rumah kita masing-masing. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan bahwa pertolongan Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kami mengucapkan selamat bergabung bagi para jemaat yang mengikuti kegiatan ibadah minggu pada hari ini tanggal 10 bulan Mei 2020. Kami ucapkan selamat bergabung. Mari kita sama-sama memasuki ibadah kita pada pagi hari. Ibadah kita pagi hari ini menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian Tuhan Allah hadir pada saat ini. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam surga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya dinyanyikan malaikat surga. Terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita datang dan beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Dan dengarlah firman Tuhan dalam Galatia pasal 6 ayat 10, demikian firman Tuhan. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Pertolongan kepada kita dalam ibadah pada pagi hari ini, dari awal sampai akhirnya, datangnya dari Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam pimpinan penyertaan Roh Kudus. Kiranya damai sejahtera dari Allah dan hadirat-Nya memenuhi hati dan pikiranmu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita melanjutkan ibadah kita, sebelum kita memasuki pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan, kita mengakui setiap perbuatan-perbuatan dosa kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita sebelum kita berdoa, kita naikkan pujian pada kaki salib Yesus, aku berlindung.
mari kita tundukkan kepala, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Bapa kami, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini Tuhan kami datang di hadapan-Mu Tuhan, mengakui setiap perbuatan-perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan, yang membuat kami jauh daripada-Mu Tuhan, yang membuat kami tidak layak kepada-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kiranya Tuhan, belas kasihan Tuhan turun atas kami pada pagi hari ini Tuhan. Berikan pengampunan-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengampunan yang telah Tuhan berikan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, kita bersuka cita kepada Tuhan oleh karena penyertaan Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kita. Walaupun kita mengalami kesulitan-kesulitan, terutama dalam peribadatan kita, kita tidak bisa bertemu satu dengan yang lain. Tapi satu hal yang membuat kita berbahagia bahwa kita masih bertemu beribadah melalui ibadah live streaming pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita menaikkan pujian bahwa kasih Allah tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Mari kita dengan sukacita memuji Tuhan pada pagi hari ini. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur dengan sukacita Tuhan menari, dengan sorak-sorai memuji, tunaikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita Tuhan menari, dengan sorak-sorai memuji, tunaikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita Tuhan menari, dengan sorak-sorai memuji, tunaikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang. Sekali lagi, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama dengan seluruh umat percaya di seluruh belahan dunia, kita akan mengakui iman percaya kita kepada Tuhan. Pengakuan iman rasuli kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, saya persilakan untuk duduk kembali. Kita akan membawa pokok-pokok doa syafaat kita di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, di halaman kedua kita akan sama-sama mendukung program-program gereja maupun jemaat Tuhan dalam doa syafaat kita pada pagi hari ini.
Mari sebelum kita naikkan doa syafaat kita akan menaikkan pujian bahwa Engkau Allah ada bersamaku di setiap musim hidupku. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku Tuhan, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak Tuhan, Engkau yang memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Mari nyatakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar Bapa. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Anugerah-Mu besar Bapa melimpah dalam hidup kami. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Jikalau pada pagi hari ini kami jemaat-Mu Tuhan boleh datang di hadapan-Mu Tuhan untuk beribadah. Kami bersyukur bahwa kesempatan yang indah Tuhan berikan bagi kami pada saat ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan kami datang berdoa menyerahkan jemaat-Mu yang beribadah dari rumah masing-masing Tuhan. Engkau Tuhan yang mengetahui setiap keadaan mereka pada saat ini Tuhan. Apabila mereka dalam keadaan kesusahan, apabila mereka dalam keadaan sakit, Engkau Tuhan setia menjadi penolong dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga khususnya pada pagi hari ini Tuhan datang mendukung jemaat-Mu Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Biarlah kiranya Tuhan, kasih setia Tuhan dapat nyata dalam kehidupan mereka Tuhan. Bapak, pada pagi hari ini kami datang berdoa menyerahkan anak-anak kami yang memasuki dalam pendidikan, baik mereka yang belajar dari rumah masing-masing Tuhan. Kami serahkan mereka Tuhan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan membimbing mereka Tuhan. Pengetahuan Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka.
sehingga dalam proses belajar mengajar yang mereka lakukan dari rumah tidak menjadi suatu kebosanan Tuhan. Dan biarlah Roh yang Kudus menuntun mereka sehingga damai sejahtera bagi mereka Tuhan dalam melakukan kegiatan belajar mengajar dari rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada siang hari ini juga kami datang berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami Tuhan. Kami serahkan pemerintahan kami Tuhan, baik itu pemerintahan yang dari pusat hingga pada pelosok-pelosok negeri ini Tuhan. Kami tahu bahwa pada saat ini bangsa kami dihadapi dengan pandemi yang begitu menakutkan bagi manusia. Tapi kami percaya Tuhan bahwa kami bersama dengan Tuhan, kami dikuatkan untuk melewati badai ini Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, pada saat ini kami datang menopang bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau berikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami Tuhan, sehingga dalam mengambil kebijakan untuk menangani kasus ini Tuhan, biarlah yang terbaik yang mereka lakukan, dan bangsa kami boleh memperoleh kesehatan, bangsa kami boleh diselamatkan, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami juga menopang tim para medis yang berada di garda terdepan untuk menangani kasus-kasus virus corona ini Tuhan. Biarlah kiranya Engkau Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka, bentengi kehidupan mereka Tuhan. Jauhkan mereka dari setiap serangan kuasa-kuasa kegelapan. Virus apapun bentuknya itu Tuhan kami tolak dalam nama Yesus. Biarkanlah para tim medis ini kuat dan mereka tetap menjadi garda terdepan dalam menangani kasus ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pada pagi hari ini kami juga datang mendoakan gereja Gekisia secara sinodal yang berada di seluruh pelosok tanah negeri kami Tuhan. Pagi hari ini yang melakukan kegiatan ibadah, kiranya Engkau Tuhan sertai, berikan kekuatan bagi gereja-gereja Gekisia yang berada di seluruh Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami juga khususnya datang mendoakan Bapak Petrus Suyanto dan Bapak Pendeta Ishak Setiawan bersama dengan Ibu Pendeta Marta. Kiranya Engkau Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Setiap tugas tanggung jawab pelayanan yang mereka emban, Engkau Tuhan menolong dan memberkati, sehingga pelayanan yang mereka kembangkan Tuhan, biarlah menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap keperluan dan kebutuhan dalam kehidupan mereka, Engkau Allah yang setia dan mencukupkan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga datang berdoa menyerahkan MPH Sinode kami Tuhan, Bapak Pendeta Edi Triatmoko, Bapak Sekum, Bapak Pendeta Dadik Yulianto, Bapak Bendahara Umum, Bapak Susanto. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau berikan hikmat kepada hamba-hamba-Mu di dalam mengembangkan gereja sinode kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, dalam proses pembangunan aula sinode di Bengkulu Tuhan, Engkau Allah yang memberikan kekuatan kepada hamba-hamba-Mu untuk memberikan kemampuan bagi mereka, sehingga dalam membangun ini Tuhan tetap pembangunan ini tetap berjalan dengan baik dan boleh sesuai pada akhirnya dan dipergunakan untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Inilah doa dan doa syafaat kami Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, menyerahkan pokok doa kami pada siang hari ini. Kiranya Engkau Allah setia menjawab sesuai dengan waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita akan memasuki penyembahan kita di hadapan Tuhan pada pagi siang hari ini Tuhan. Mari saya jemput kita untuk bangkit berdiri. Kita akan menyembah Tuhan. Kita mau meninggikan Dia. Tuhan Allah kita, Allah yang besar, Allah yang patut kita tinggikan. Mari kita naikkan pujian, bahwa sungguh besar kasih Allah nyata dalam kehidupan kita. Oleh karena darahnya kita dilayakkan. Untuk itu, mari kita naikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa kami lugiskan Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan.
menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari di hadapan Allah kita ulangi pujian ini dengan penuh sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Besar setiamu nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa kami lukiskan Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kutinggikan Engkau Tuhan, kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Takkan kutinggikan Engkau Tuhan, kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran, roh dan kebenaran selamanya. Mari bersama-sama naikkan pujian di hadapan Tuhan, tinggikan Dia karena Dia adalah Allah yang besar. Haleluya Tuhan, kami meninggikan Engkau Tuhan. Segala pujian kami Tuhan, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Segala pujian kami Tuhan, hormat kami Tuhan, hanya bagi-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam pujian penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan, bagi-Mu segala pujian, hormat dan kemuliaan, kemakmuran dan kejayaan hanya bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tinggikan Engkau Tuhan. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Kutinggikan Engkau Tuhan, kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya.
bagimu segala pujian, hormat dan kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Bila tiap pujian penyembahan yang kami naikkan pada hari ini Tuhan menjadi dupa yang harum, yang menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan beri untuk kami berada dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Adalah kesempatan yang baik bagi kami untuk dapat mendengarkan Engkau berbicara. Karena itu Tuhan, kami mohon Engkau berbicara kepada kami masing-masing untuk menguatkan iman kami, menuntun langkah kehidupan kami, dan memberikan kami pengharapan dalam masa-masa sulit seperti yang sedang kami alami saat ini. Terima kasih Tuhan, oleh Roh Kudus Engkau mengajarkan firman bagi kami. Kami siap mendengarkan Engkau. Haleluya. Amin. Jemaat disilakan duduk. Saya ucapkan selamat pagi untuk kita. Shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan? Dahsyat luar biasa, amin. Puji Tuhan, sebab Allah yang kita sembah dalam Kristus Yesus adalah Allah yang luar biasa. Maka kita bersyukur oleh anugerah Tuhan, kita boleh ada sebagaimana kita ada, meskipun di tengah pergumulan dan pembatasan yang berskala besar, kita tetap bersuka cita dan kita tetap beribadah kepada Tuhan, memuji nama Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan bagian firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Matius pasalnya yang ke-14. Matius pasalnya yang ke-14. Ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-21. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini untuk kita. Bapak Ibu dapat menyimak di Alkitabnya masing-masing. Matius pasal 14 ayat 13 demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mendengarkan berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang-orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Puji Tuhan, demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita pada saat ini. Dan berbahagialah saya dan saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang mendengar firman Tuhan ini serta melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di minggu kedua, minggu diakonia dalam jemaat GKSIA Jakarta, kita mengambil tema mengubah krisis menjadi berkat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di setiap masa dan generasi manusia terjadi krisis dalam kehidupan manusia, baik secara perorangan atau secara kelompok atau
secara menyeluruh, secara universal. Nah, situasi masa krisis memberikan kita pelajaran yang berharga. Dalam masa krisis, kita dapat melihat kuasa Tuhan dan rencana Tuhan bagi kehidupan kita. Maka menyikapi setiap krisis dalam hidup merupakan hal yang baik. Tuhan, bagaimana kita merespon setiap tekanan hidup mempengaruhi reaksi kita. Kalau kita anggap krisis yang melanda saat ini merupakan sebuah bencana, maka mungkin kita akan siut. Tapi kalau kita memandang krisis yang sedang terjadi sebagai bagian dari proses pertumbuhan iman kita, supaya kita semakin kuat, maka ini akan krisis yang seperti ini justru membawa kita kepada kebangkitan, dorongan untuk lebih maju lagi, lebih baik lagi di masa yang akan datang. Kita sering mendengar cerita kepompong yang dibantu untuk segera keluar dari sarangnya. Nah, akhirnya bayi kupu-kupu yang dihasilkan menetas lebih awal daripada waktunya. Ini lahir prematur dan menjadikan bayi kupu-kupu yang tidak sempurna. Sayapnya tidak kuat dan tidak bisa terbang. Artinya tidak berkualitas karena ada bantuan. Seharusnya proses untuk dia keluar dari sarangnya itu diperlukan untuk apa? Untuk dapat menguatkan dan melatih otot-ototnya. Sehingga sayapnya itu sendi-sendinya akan kuat, otot-ototnya akan kuat. Sehingga ketika waktunya lahir secara normal, maka ia akan menjadi kupu-kupu yang indah dan terbang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, krisis bisa jadi itu menjadi berkat bagi saya dan saudara. Bagi banyak orang, krisis adalah bencana. Bagi saya dan saudara anak-anak Tuhan, kita harus melihat ini sebagai bagian dari proses pertumbuhan iman kita yang membawa kita kepada kemajuan dan berkat Tuhan. Mengubah krisis menjadi berkat. Ada yang berpendapat bahwa kata Kristen itu merupakan kepanjangan dari krisis dan tenang. Kristen, krisis dan tenang. Saya sedikit setuju. Maksudnya bahwa kehidupan orang percaya kepada Yesus Kristus berada dalam dua masa. Ada masa krisis, ada masa tenang. Ada kalanya kita mengalami krisis dan juga masa tenang. Jadi kalau hidup kita bukan tenang, mungkin kita sedang berada dalam krisis. Jadi kehidupan normal memang berada dalam dua situasi seperti itu. Yaitu kalau bukan masa tenang, berarti masa krisis. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, pada bagian firman Tuhan ini kita melihat bahwa ada suatu krisis yang sedang terjadi. Kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. Lalu sebenarnya Tuhan Yesus ingin menyendiri. Tapi karena orang begitu tertarik dengan pengajaran Yesus sehingga mereka mencari Yesus kemanapun mereka pergi. Mereka keluar dari kota-kota mereka, kemudian berbondong-bondong untuk bertemu dengan Yesus. Lalu pada bagian firman Tuhan ini kita melihat bahwa di tengah keasikan mereka mendengarkan pengajaran Yesus yang begitu luar biasa, maka ada sebuah krisis yang sedang. Apa itu? Tidak ada makanan. Lalu kita memperhatikan bagian firman Tuhan ini, bagaimana krisis diubah menjadi berkat. Setelah para murid berpikir secara ketat dan berjuang mungkin sekuat tenaga, mencari solusi dari apa yang sedang terjadi. Lalu mereka datang kepada Yesus dan menyampaikan persoalan
bahwa biarkan orang-orang ini pergi supaya mereka mencari makanan di desa-desa. Karena ini sudah hari sudah mulai malam, sudah mulai gelap. Wah, ini sesuatu yang luar biasa. Sedang krisis. Lalu jumlah mereka bukan sedikit. Jumlah mereka sangat banyak. Ya, kita memperhatikan dari ayat firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, ayat 15. Menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang-orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tapi apa kata Yesus kepada para murid? Tidak. Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberikan mereka makan. Ini luar biasa, saudara. Makan dari mana? Jumlah orang kalau dalam hitungan menurut catatan dalam ayat 21 itu 4.000 orang laki-laki, belum terhitung perempuan dan anak-anak. Biasanya dalam sebuah kerumunan lebih banyak anak-anak, bahkan mungkin perempuan. Di Indonesia kalau ada satu pertemuan bisa dihitung lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Dan yang makan saat itu 4.000 orang, berarti lebih daripada 4.000 orang yang hadir. Bagaimana memberikan makan 4.000 orang? Dalam sebuah pesta saja memberi makan 1.000 orang itu perlu waktu 1 bulan, 2 bulan untuk mempersiapkan, saudara. Lalu itu sebabnya maka ada sebuah ide dari para murid. Ya, idenya yaitu bagaimana supaya orang-orang ini pergi dan mereka mencari makanan sendiri. Nah, saudara, memang menyuruh orang banyak yang berjumlah lebih 4.000 orang itu pergi itu jauh lebih mudah daripada memberikan mereka makan. Namun kalau kita memperhatikan di sini bagaimana krisis diubah menjadi berkat, ada pola yang berbeda. Ya, menyuruh mereka pergi dalam keadaan lapar. Tuhan Yesus tahu persis bahwa kemungkinan mereka tidak sampai di rumah mereka. Sebelum tiba mereka tidak akan selamat. Karena mereka mungkin ada yang jatuh karena kelaparan yang luar biasa. Dan hari sudah mulai gelap. Dan ini tidak dapat dibiarkan. Saudara dikasih oleh Tuhan, ini krisis. Kalau kita memperhatikan dalam bagian firman Tuhan ini, maka hal yang pertama, bagaimana mengubah krisis menjadi berkat? Ketika Yesus melihat kerumunan orang banyak itu, maka dikatakan di ayat yang ke-13, ayat 14, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Ini cara pandang yang berbeda. Melihat tampilnya Yesus ketika ia mulai melayani dan mengajar banyak orang, dalam pandangannya bahwa manusia harus diselamatkan karena misinya adalah supaya tidak seorang pun manusia hilang, tapi diselamatkan. Ini pandangan Yesus terhadap orang banyak itu. Dan saat dalam konteks ini, Yesus melihat bahwa mereka membutuhkan sesuatu. Ada sebuah krisis, ada suatu krisis yang sedang terjadi. Dan Yesus mengetahui hal itu bahwa mereka membutuhkan makanan. Mereka tidak boleh disuruh pergi. Ini pola melihat dengan hati yang penuh belas kasihan. Kita lihat ayat 14 bahwa hati Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan. Tapi dalam cara pandang pemimpin agama Yahudi dan pemimpin-pemimpin saat itu, tampilnya Yesus bagi mereka, cara pandang mereka adalah sebuah ancaman. Mereka tidak suka dengan tampilnya Yesus. Mereka sangat terusik karena kemudian berbondong-bondong orang datang kepada Yesus. Dan mungkin mereka berpikir segera setelah ini kita akan ditinggalkan. Itu pemimpin para Yahudi. Para murid juga berpikir cara berbeda. Pola siasat, saudara-saudara. Nah, ada perbedaan cara berpikir.
dengan melihat secara belas kasih, dengan melihat dengan pola siasat. Pola siasat apa? Memang kebijakan yang dibuat untuk diputuskan saat itu adalah menyuruh mereka pergi karena itu aman. Kita tanggung jawabnya selesai. Ketika mereka pergi ya urus masing-masing lah. Tapi Yesus tidak membiarkan itu sendiri terjadi. Ayat 14 dikatakan bahwa ia melihat orang banyak itu dan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bapak Ibu Saudara yang kasih lihat, ini perbedaan melihat. Memang cara memandang sesuatu itu bisa saja kita memandang suatu objek yang sama, tapi dapat kita memberikan respon yang berbeda. Suatu kali ada seorang pemuda kehilangan sepatunya di laut. Ya, lalu dia menulis di pantai, ini laut ini dasar maling. Dia telah menghilangkan sepatuku. Ini kesan. Lalu kemudian tidak lama kemudian ia menuliskan di pasir bahwa ini laut maling. Ya. Lalu kemudian ada keesokan harinya, maka ada seorang nelayan pergi memancing dan menjala ikan di laut yang sama. Lalu ia membawa banyak sekali ikan dalam jumlah yang besar. Lalu dia bilang, ini lautnya luar biasa. Wah, berbeda ya. Lalu kemudian dia tulis di pasir bahwa laut ini laut yang baik. Berbeda dengan pemuda yang kehilangan sepatu tadi. Lalu datang lagi orang lain, turis mancanegara. Dan dia melihat sebuah pemandangan yang luar biasa. Alam ciptaan Tuhan. Lalu dia bilang, ini laut begitu indah. Lalu dia tulis di pasir, laut ini laut yang indah. Datang ombak lalu membasahi pasir. Lalu kemudian tulisan-tulisan kemudian terhapus. Dan datang orang dan bergantian dan memiliki kesan yang berbeda dengan sesuatu yang mereka lihat. Ini menggambarkan bagaimana kita melihat sesuatu. Ketika krisis terjadi, kita sedang memandangnya seperti apa? Apakah ini kutukan? Apakah ini tulah? Inikah bencana? Atau ini kesempatan untuk menikmati berkat Tuhan? Saudara kasih oleh Tuhan, Yesus melihat situasi krisis yang sedang terjadi itu dengan cara yang berbeda. Ia tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ya, saudara kasih oleh Tuhan, lalu kemudian ia menyuruh para murid, kamu harus memberikan mereka makan. Kalau murid idenya apa? Suruh aja mereka pulang. Nanti mereka akan membeli sendiri makanan di desa-desa ya. Masalah selesai. Ini pola siasat saudara-saudara. Ya. Ketika krisis terjadi, kita pakai pola apa? Puji Tuhan, majelis jemaat hatinya tergerak oleh belas kasihan. Ya, memberikan bantuan di saat-saat krisis. Walaupun hal itu mungkin sebenarnya tidak memungkinkan. Saudara kasih oleh Tuhan, kita bersyukur bahwa hati kita bisa sinkron dengan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan kepada semua orang, apalagi sedang dalam situasi krisis. Lalu kita melihat di sini bahwa Tuhan mengizinkan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara. Tergantung kita mau melihat dan memandangnya seperti apa. Hal yang kedua yang dapat kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini, yaitu ayat yang ke-15, solusi daripada para murid suruh mereka pergi. Tapi Yesus memberitahukan kepada mereka ayat 16, tidak, engkau harus memberikan mereka makan. Di tengah krisis,
harus ada seseorang, harus ada yang berinisiatif menjadi penyelesaian masalah, pemecah persoalan. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, banyak orang menanggapi situasi yang sedang kita alami hari ini dengan bermacam-macam cara pandang. Ada yang memanfaatkan situasi ini untuk melakukan sesuatu yang justru menghambat daripada penanggulangan wabah virus corona saat ini. Ya, ide mereka seolah-olah bagus, terkesan berpihak kepada masyarakat, tetapi sesungguhnya ini justru menghambat proses penanggulangan COVID-19 dengan baik. Ada juga orang yang memandang kesempatan ini adalah kesempatan untuk menunggu dan berdiam diri sambil melakukan sesuatu aktivitas di rumah sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah dalam penanggulangan COVID-19. Ini mungkin arif, saudara-saudara. Tapi yang sangat tidak arif, ada orang yang menggunakan kesempatan ini untuk mengkorupsi bantuan oleh orang yang seharusnya. Ini sesuatu yang rakus menurut saya. Dan ini tidak boleh terjadi di tengah-tengah anak-anak Tuhan. Ya, ini bukan solusi. Ini akan menambah persoalan. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, memang usulan para murid ini merupakan usulan yang paling tepat. Menurut saya, ide brilian. Dalam pikiran mereka bagaimana memberi makan 4.000 orang ini. Dari mana kita membeli bahan pokok untuk dapat menjamu mereka. Ini bukan perkara mudah, saudara-saudara. Ya. Nah, tetapi kita melihat bahwa Yesus berkata kepada para murid, engkau harus memberikan mereka makan. Tapi ada persoalan, saudara-saudara. Persoalannya adalah ayat 17. Dikatakan bahwa para murid mengajukan sebuah pergumulan yang luar biasa di tengah krisis itu. Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan. Apalah artinya untuk 4.000 orang lebih manusia? Itu tidak ada manfaatnya. Ini sama dengan mengambil segayung air lalu kemudian membuangnya ke laut. Tidak ada efek, saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara oleh Tuhan, Tuhan melihat dengan cara yang berbeda. Kalau ini merupakan pergumulan bagi para murid, ini krisis kelaparan yang sedang terjadi, justru Yesus melihat bahwa ini adalah kesempatan untuk menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh Yesus? Ayat ke-18 dikatakan, bawalah 5 roti dan 2 ikan itu ke sini. Tentu dengan kuasa yang ada pada Yesus, ia dapat melakukan mukjizat. Tapi melihat ini merupakan sebuah kesempatan untuk berbuat sesuatu. Krisis adalah kesempatan untuk menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, apa yang saudara pikirkan dalam masa krisis, dalam masa wabah COVID-19 hari ini? Mari kita satukan, kita sinkronkan cara berpikir kita dengan cara berpikir Tuhan. Cara pandang melihat sesuatu. Bahwa Yesus melihat krisis kelaparan yang sedang terjadi. 4.000 orang itu tidak baik kalau mereka disuruh pulang dan mencari makan sendiri. Mereka harus dikasih makan. Maka ia berkata kepada para murid, bawa ke sini 5 roti dan 2 ikan itu. Kita melihat saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, hal yang ketiga. Yang kedua adalah menjadi pemecah bagi persoalan yang ada. Bukan membuat semakin runyam. Bukan membuat persoalan itu semakin rumit sehingga tidak mudah diselesaikan. Kita Jemaat GKSIA Jakarta sedang berjuang dan beberapa hari ke depan sebelum PSBB dicabut kita tetap konsisten ya. Karena kita akan menjadi bagian pemecah
dari persoalan yang sedang terjadi di tengah-tengah bangsa kita. Ya, kita tetap harus konsisten. Kita mau mendukung pemerintah dalam penanggulangan wabah yang sedang terjadi saat ini. Hal yang ketiga, bagaimana mengubah krisis menjadi berkat. Yesus mengajarkan dalam bagian firman Tuhan ini, ayat yang ke-16, yaitu tentang tanggung jawab. Tidak perlu mereka pergi, harus memberikan mereka makan. Ayat 16. Tidak perlu mereka pergi, tapi engkau harus memberikan mereka makan. Lalu para murid datang, tapi guru, di sini hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Apalah artinya ini bagi orang yang jumlahnya sangat besar ini? Nah, Tuhan Yesus sedang mengajarkan sebuah hal yang penting di sini. Dalam masa krisis sedang melanda, ambil tanggung jawab. Ambil bagian, apa solusi. Yang mungkin kita tidak memberikan solusi yang terlalu berdampak, tapi paling tidak kita mulai dari diri kita sendiri. Yesus berkata, apa yang kau punya di situ? Kami cuma punya 5 roti dan 2 ekor ikan, guru. Bawa ke sini. Mengapa? Karena dari yang sedikit itu, dari yang sederhana, sesuatu yang dianggap remeh banyak orang, cuman 5 ketul roti, 2 ekor ikan, apalah artinya? Bagi Yesus, hal yang sederhana, hal yang sedikit itu, dia bisa buat menjadi luar biasa. Amin. Krisis dapat berubah menjadi kesempatan untuk memberkati. Dan kita melihat kemudian Yesus kemudian mengucap syukur, menengadah ke langit, mengucap syukur atas berkat itu, dan memecah-mecahkannya, memberikan kepada para murid. Silakan bagikan berkat Tuhan kepada orang yang sedang mengalami krisis kelaparan ini. Kalau para murid mengambil bakul-bakul itu, keajaiban terjadi. Kuasa yang ada pada Tuhan, ia dapat melakukan segala sesuatu. Baginya tidak ada yang mustahil. Kita melihat bahwa kemudian bakul roti, bakul ikan diterima oleh para murid dari tangan Tuhan Yesus, kemudian dibagi-bagikan kepada orang banyak yang berjumlah lebih daripada 4.000 orang itu. Dan semua dapat makan kenyang, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Mungkin lebih 8.000 orang jumlah mereka. Mereka makan kenyang. Lalu potongan-potongan dari roti dan ikan itu dikumpulkan. Kemudian dikumpulkan dalam bakul-bakul yang kosong. Dan sisanya justru dari 5 ekor ikan, 5 roti, 2 ikan, sisanya 12 bakul. Ini sebuah keajaiban. Artinya bahwa ketika kita menyerahkan diri kepada Tuhan, apa yang engkau punya? Saya tidak bisa buat apa-apa untuk membantu, tapi saya melakukan sesuatu. Mungkin ini tidak terlalu berdampak, tapi saya punya sesuatu untuk saya bagikan. Saya berterima kasih mewakili majelis jemaat untuk seluruh jemaat GKSIA yang telah mengambil bagian dalam aksi bantuan sosial bagi jemaat. Kita juga bersyukur persekutuan doa Amaris kemarin bisa menyalurkan bantuan sosialnya kepada jemaat. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati persekutuan doa Amaris. Tuhan Yesus memberkati juga seluruh jemaat yang telah mengambil bagian. PIC dalam kegiatan ini, Pak Penatua Tumpak Naibaho masih menunggu jemaat. Jikalau masih mau ambil bagian, silakan. Di warta jemaat yang kita kirim lewat grup WA jemaat itu sudah ada nomor rekening saudara Bapak Ibu ambil bagian lagi. Apa yang kau punya? Sedikit sekali, serahkan kepada Tuhan. Dari yang sedikit itu, Tuhan bisa melakukan mukjizat, membuatnya lebih banyak. Dari yang sederhana menjadi sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu sudah kasih oleh Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Krisis dapat diubah menjadi berkat. Apa yang engkau punya, persembahkan kepada Tuhan.
Dan dari yang sedikit itu, Tuhan akan buat perkara-perkara yang besar. Tuhan ingin kita mengambil bagian dan tanggung jawab dalam masa-masa sulit, baik di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah jemaat kita saat ini. Walaupun itu merupakan hal yang sangat sedikit, Tuhan mau menjadikan kita menjadi berkat. Rahasia untuk menjadi berkat dan mengubah krisis untuk menjadi berkat adalah seperti panggilan kepada Abraham. Aku akan memberkati engkau supaya engkau menjadi berkat, dan olehmu semua bangsa di bumi akan diberkati. Sering kasih oleh Tuhan, mengubah krisis menjadi berkat. Ketika engkau berbuat sesuatu di tengah keadaan yang krisis, ketika engkau melakukan apapun, justru Tuhan akan memberkati engkau, akan melimpahkan segala sesuatu. Ketika engkau dan saya bersedia untuk menjadi saluran berkat, maka Tuhan akan menyalurkan berkatnya terus menerus dengan limpah-limpahnya, sehingga engkau terus akan menjadi berkat dan menikmati kuasa Tuhan yang dahsyat itu. Krisis dapat diubah menjadi berkat. Galatia pasal 6 ayat 10, selagi ada kesempatan, mari kita berbuat baik kepada semua orang, dan terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Tuhan bisa melakukan sesuatu dari yang sedikit yang dapat kita lakukan untuk menjadi sesuatu yang menjadi berkat bagi banyak orang dan menjadi hal yang luar biasa. 5 ketul roti, 2 ikan, lebih 12 bakul. Secara logika dan hitung-hitungan manusia, ini tidak masuk akal. Tetapi keajaiban bisa terjadi. Yesus tidak berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ia punya kuasa yang tetap. Ketika ia menciptakan langit dan bumi. Ketika ia menyembuhkan orang sakit, lumpuh dan buta. Yang tuli, yang lumpuh berjalan. Lazarus yang mati bangkit. Kuasa Tuhan yang ada pada Yesus tidak berubah. Kuasa Tuhan Yesus tidak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Apa yang sedang engkau alami hari ini? Pergumulan apa? Engkau sedang mengalami krisis. Tuhan Yesus mampu mengubah krisis itu menjadi berkat yang melimpah. Mari melihatnya dengan cara pandang yang berbeda. Mari melakukan tanggung jawab. Mari lakukan bagian yang dapat kita lakukan. Dan kita dalam setiap masa, dalam setiap waktu, dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga, dan dalam keluarga, di tengah-tengah jemaat, di dalam masyarakat, mari kita menjadi sumber pemecah dari setiap persoalan yang ada. Maka Tuhan akan memakai saya dan saudara menjadi alatnya, yang sederhana menjadi yang luar biasa. Krisis oleh Tuhan Yesus dapat mengubahnya menjadi berkat bagi saya. Bagi kita, ini adalah kesempatan untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dan Tuhan akan memberi berkatnya melimpah bagi saya dan saudara. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman. Kami boleh belajar dari firman Tuhan ini. Engkau melihat suatu masa krisis sebagai kesempatan untuk menyalurkan berkat. Engkau membuat hal yang sederhana menjadi sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Kami juga percaya akan hal itu. Dan kuasa Tuhan tidak berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kuasa-Mu tetap sama dan berlaku sampai hari ini. Jadikan kami sebagai alat di tangan-Mu untuk menyalurkan berkat Tuhan. Tidak lari dari persoalan yang ada, tapi kami mau menjadi pemecah persoalan dan mengambil tanggung jawab menurut kemampuan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini menjadi rema dalam kehidupan kami masing-masing yang sudah mendengar. Haleluya. Amin.
Amin. Oleh kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah diberkati oleh firman Tuhan pada pagi menjelang siang hari ini, bahwa mengubah krisis menjadi berkat adalah ciri khas anak-anak Tuhan, khususnya jemaat GKI Sia Jakarta. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan membawa kapal persembahan kita ke hadapan Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, kita akan menaikkan pujian Bila Topan Keras Melanda Hidup. Bila topan keras melanda hidup, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah, kau niscaya kagum oleh kasih. Berkat Tuhan, mari hitunglah. Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih. Ada beban membuat kau penat? Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya, pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan, berkat Tuhan, mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi menjelang siang hari ini Tuhan. Kami juga telah membawa korban persembahan kami, korban syukur kami di hadapan-Mu Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Biarlah kiranya persembahan yang jemaat-Mu kumpulkan pada pagi hari ini boleh dikelola dan dipergunakan untuk memperluas pekerjaan Tuhan melalui gereja-Mu GKI Sia Jakarta. Kiranya Kau Tuhan yang sumber berkat kami Tuhan, memberkati jemaat-Mu, setiap usaha yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Melalui pekerjaan kami Tuhan, biarlah hormat kemuliaan nama Tuhan dapat dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengubah krisis menjadi berkat adalah pesan firman Tuhan yang telah disampaikan bagi kita pada siang hari ini. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini dan tetap memegang teguh firman Tuhan yang telah kita dengar, mengubah krisis yang sedang kita alami pada saat ini menjadi berkat. Kita menjadi berkat di keluarga kita, menjadi lingkungan kita, dimanapun kita berada, kita tetap menjadi berkat. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari dengan satu pujian yang menguatkan kita bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah kita. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah gelombang dunia. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga segala
juru selamatku, pandang juru selamatku yang besar. Aku kuat sebab Tuhan dekat. Tiap langkahku, tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Kita masuk di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Oleh anugerah-Mu bagi kami boleh beribadah kepadamu pada hari ini. Dari awal sampai akhir ibadah kami, Tuhan telah memimpin dan sudah berjalan dengan baik. Kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih untuk setiap hamba-hambamu yang telah melayani kami. Terima kasih untuk hambamu Pak Diaken Alfonsus Selat, ke Bapak Dev Tupan, Ibu Pendeta Sona, saudara kami Venci Falo yang sudah mengambil bagian dalam ibadah pada hari ini. Tuhan memberkati hamba-hambamu ini. Angkat segala kelelahan yang mereka alami. Gantikan dengan kekuatan yang baru, semangat yang baru, dan pakai lebih heran dan dahsyat lagi dalam pelayanan-pelayanan kami selanjutnya. Kami juga bersyukur untuk seluruh jemaat yang berada di rumah mereka masing-masing dan sedang mengikuti ibadah ini dan dari awal sampai akhir. Tuhan Yesus, Engkau mengenal jemaat-Mu. Di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Bagi jemaat-Mu yang sakit, Tuhan jamah Engkau angkat kelemahan fisik yang mereka alami dan Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Bagi jemaat yang bergumul untuk kebutuhan makan minum, kebutuhan untuk anak-anak yang akan tamat sekolah dalam semester ini dan akan memasuki sekolah yang baru, Tuhan Yesus, Engkaulah sumber berkat. Engkau sediakan bagi jemaat. Kami juga mendoakan Engkau memberkati semua kami di masa pembatasan sosial berskala besar saat ini. Sebagian besar jemaat-Mu harus tinggal di rumah dan juga sudah dirumahkan. Tuhan Yesus, kami berdoa Engkau siapkan pekerjaan yang terbaik bagi anak-anak-Mu. Biarlah harapan mereka teguh tetap kepada Tuhan, bahwa Engkaulah yang mereka percayai. Dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan jalan keluar bagi setiap krisis yang sedang kami alami. Kami juga bersyukur untuk setiap persembahan yang sudah kami kumpulkan pada minggu ini dan minggu yang lalu. Baik persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur, janji, iman untuk misi dan pembangunan, dan persembahan-persembahan rutin lainnya. Terimalah setiap persembahan yang telah diserahkan oleh anak-anak-Mu, dan Engkau memberkati mereka. Engkau memberkati secara khusus keluarga Bapak Pendeta Guntur, keluarga saudara kami Y03, juga keluarga besar persekutuan doa Amaris yang telah menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Anugerahkan segala berkat-Mu atas mereka. Anugerahkan sukacita dan damai sejahtera-Mu memenuhi hidup mereka. Berkati rumah tangga, keluarga, dan setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Pakai mereka menjadi saluran berkat-Mu dan limpahkan berkat-Mu atas mereka, Tuhan. Kami juga bersyukur untuk seluruh jemaat yang berulang tahun dalam minggu yang akan datang ini. Kami bersyukur bersama dengan Bapak Nobel Situmorang, Steffi Sihombing, Regina Alessandro, dan Regen Alessandro, Saudari Ruth Irda Damayanti Situmorang, yang berulang tahun. Kami doakan Engkau memberkati saudara kami ini. Terima kasih untuk usia yang Tuhan tambahkan dan anugerahkan kekuatan kesehatan bagi saudara kami. Dan kami doakan biarlah seiring dengan usia saudara-saudara kami ini bertambah, saudara kami juga bertambah-tambah dalam mengasihi Engkau, dalam mempersembahkan hidup mereka dan melayani Engkau bagi kemuliaan nama Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami juga mendoakan untuk seluruh jemaat, orang tua kami yang sedang menjalani usia. Serahkan berkat-Mu, kekuatan dan kesehatan kepada orang tua kami. Yakin teguhkan orang tua kami yang sedang menjalani usia indah mereka. Bahwa dalam keadaan apapun, Engkau senantiasa ada bersama-sama dengan mereka. Engkau akan melindungi mereka. Engkau tidak pernah membiarkan dan Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Kami bersyukur juga untuk keluarga Bapak Elianus Lauli yang pada hari kemarin telah lahir putrinya yang pertama. Tuhan, kami bersyukur untuk seluruh proses persalinan yang berjalan dengan baik. Dan kami mendoakan untuk Ibu Mulyati Zenrate dan anak yang telah dilahirkan. Anugerahkan kekuatan dan kesehatan serta pemulihan. Terima kasih Tuhan, kami terus memohon pertolongan Tuhan bagi kami di tengah-tengah bangsa kami. Tuhan, Engkau angkat wabah virus corona di tengah-tengah bangsa kami, di tengah-tengah bumi ini, supaya tidak ada lagi korban yang tertular. Mereka yang menjadi pasien, yang sedang dirawat di rumah sakit, anugerahkan kesembuhan dalam nama Yesus. Kami mendoakan secara khusus untuk Pak Eka Tanuwijaya, Pak Henry, Thomas Matius, anugerahkan kesembuhan dan pemulihan kepada mereka. Dalam nama Yesus, oleh kuasa-Mu, Engkau nyatakan pemulihan bagi saudara-saudara kami. Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami akan menjalani hidup kami sepanjang seminggu ke depan. Kami akan melakukan berbagai aktivitas rutin kami, rumah tangga, keluarga kami, dan usaha pekerjaan kami. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memimpin semua itu dapat berjalan dengan baik. Lindungi kami Tuhan. Berikan kami kekebalan tubuh. Jauhkan kami dari serangan sakit penyakit, virus corona, serangan manusia, kuasa kegelapan dan dunia ini kami tolak dalam nama Yesus. Dan biarlah perlindungan Tuhan yang sempurna menjadi bagian kami mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Inilah doa dan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami makanan secukupnya, dan ampuni salah kami seperti kami pada sesama. Jangan membawa kami ke dalam coba, tapi lepaskanlah dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kuasa, kerajaan, kemuliaan selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pulanglah dalam hidupmu sehari-hari. Lakukanlah firman Tuhan yang engkau dengar hari ini, dan arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus, sumber segala berkat itu, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya.
Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat disilakan duduk dan kita tutup dalam saat itu kita masing-masing. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya, sekali lagi shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Ibadah kita pada hari ini Minggu 10 Mei tahun 2020 berjalan dengan baik dan telah usai. Mari kita akan mendengarkan warta jemaat pada minggu ini. Yang pertama, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala Jemaat yang sudah melayani kita pada siang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Selanjutnya ucapan terima kasih. Majelis dan Jemaat GKISIA Jakarta mengucapkan terima kasih kepada Persekutuan Doa Arisan Amaris yang sudah mendukung atau sudah memberikan persembahan berupa sembako kepada jemaat sebanyak 20 paket. Kiranya Tuhan Yesus memberkati seluruh anggota Persekutuan Amaris. Kelahiran anak, Majelis dan Jemaat GKISIA Jakarta mengucapkan selamat kepada Bapak Elianus Lauli dan Ibu Mulyati Zenrato atas kelahiran putri pertamanya. Ibu dan anak pada saat ini dalam keadaan sehat. Selanjutnya kegiatan Persekutuan Pelayanan Jemaat. Kegiatan Persekutuan Pelayanan Jemaat selama masa pembatasan berskala besar akan dilaksanakan oleh masing-masing keluarga jemaat setiap hari Rabu pukul 19.00 sampai dengan pukul 20.00. Materi akan disiapkan oleh gereja dan dikirim melalui WA grup jemaat. Informasi selanjutnya untuk kegiatan kategorial. Kegiatan PPMMG dilaksanakan secara virtual setiap hari Sabtu mulai pukul 19.00 WIB via Zoom. Pelayanan anak mengikuti materi yang telah disediakan oleh pembina Persekutuan Pelayanan Anak setiap hari Minggu mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Diharapkan kepada orang tua untuk mendampingi anak-anak dalam kegiatan ini. Untuk kegiatan kategorial Persekutuan Pelayanan Wanita dan Persekutuan Pelayanan Remaja untuk sementara diliburkan sampai situasi aman dalam kondisi COVID-19. Hal ini dilakukan sebagai upaya menjaga diri sendiri dari penularan sekaligus mendukung usaha pemerintah untuk memutus rantai penularan. Ibadah Minggu 17 Mei tahun 2020 akan dilaksanakan secara live streaming via Facebook GKISIA Jakarta pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya ada tips untuk menghadapi COVID-19. Konsisten melakukan social distance atau physical distance, menjaga jarak aman 100 cm atau 1 meter, hindari bersalaman dengan cara bersentuhan, jaga kebersihan dengan cara sesering mungkin mencuci tangan, jaga agar kekebalan tubuh saudara tidak menurun, hindari kerumunan atau pertemuan dengan orang-orang banyak. Jika tidak ada yang mendesak, sebaiknya tinggal di rumah. Jika mengalami flu dan batuk dan demam,
suhu tubuh di atas 37,5 derajat, disertai sesak napas dan tenggorokan, perih atau kering, segera periksakan diri Anda ke dokter atau ke rumah sakit terdekat. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Akhirnya untuk mengakhiri kegiatan ibadah kita pada siang hari ini, kami bersama-sama dengan pelayan Tuhan yang berada di tempat ini mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.